Dan surat tugas dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Surat tugas tersebut berisi surat kuasa bahwa saya melaporkan Luis di Mabes Polri. Dan untuk detail pertanyaan itu saya nggak bisa jawab, tapi untuk detail pasal nggak bisa jawab juga. Tapi nanti tinggal menunggu statement dari Mabes Polri mengenai Luis. Saya sebagai saksi ahli karena saya berdasarkan pengalaman sebelumnya beberapa kali pandemi itu kan digagalkan oleh Dr. Siti Fadila. Iya, betul. Ya, dan Dr. Siti Fadila itu udah bicara bahwa yang namanya pandemi dengan nama virus, ya kalau menurut saya sih pandemi yang pandemi virus dengan nama yang dipatenkan itu tujuan akhirnya pasti apa? Vaksin ya Pak, selain daripada pembuktian. Dukung di media sosial oleh saudari Dr. L yang terkait dengan penanganan COVID-19. 00 Unit 5 Tindak Pidana Siber di Krimsus Polda Metro Jaya telah mengamankan. Keras, Fahri Hamzah tolak penangkapan Dr. Lois, tak mendidik rakyat. Itu kan ada berbau kekuasaan. Sementara di sini kan berbaunya akademik, ilmiah, ya kan, etika kedokteran gitu. Sementara ini berbau kekuasaan. Menurut saya dialog ini harus difasilitasi oleh pemerintah. Jadi sebenarnya di balik saya ini pendukung saya dari dokter nakes juga ada banyak. Kalau saya menjelaskan tentang patofisiologi asidosis laktat ya secara sederhana itu pasti kalau saya jelaskan langsung semua dokter pasti mengerti. Yang nggak ngerti ini Pak yang di sosmed itu karena memang mereka cuma membaca sekilas sepotong dan itu yang paling keras menentang. Saudara L. Kalau kita ini bersuara yang mungkin melawan sebagian besar yang punya authority, itu akan diserang personalnya. Ya begitu juga yang terjadi sama Dr. Luis kayaknya sekarang. Dr. Luis itu beropini dengan pengetahuannya, terlepas dari dia benar atau salah. Jangan diserang pribadinya dong, yang dikatain orang gila lah, yang dikatain nggak punya izin lah. Opininya dong. Jangan kita ini hidup bernegara begini amat ya. Kalau ada pendapat yang berbeda diserang pribadinya. Jangan dong. Gue bukan dokter, gue masyarakat. Gue berhak memilih opini yang gue yakini. Keras, Fahri Hamzah tolak penangkapan Dr. Lois, tak mendidik rakyat. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah secara terang-terangan menolak adanya tindakan aparat kepolisian yang menangkap Dr. Lois Owen karena dianggap telah menghalangi penanganan COVID-19 dengan cara menyebarkan hoax di media sosial. Pernyataan itu disampaikan Fahri saat menanggapi cuitan Dr. Tirta Mandirahudi di akun Twitter pribadinya. Awalnya, Dr. Tirta melalui cuitannya pada Senin 12 Juli kemarin menyampaikan informasi jika Mabes Polri telah mengambil alih kasus Dr. Lois yang sempat ditangkap penyidik Polda Metro Jaya minggu lalu. Kasus Ibu Lois akan ditangani Mabes Polri, dilimpahkan dari Polda Metro Jaya. Sekian informasi. Tulis @tirta_hudi seperti dikutip dari suarajogja.com. Menanggapi hal itu, Fahri Hamzah lalu membalas cuitan Dr. Tirta. Mantan Wakil Ketua DPR RI itu mengaku menolak tindakan polisi yang menangkap Dr. Lois. Alasan Fahri Hamzah karena tindakan penangkapan itu bisa membungkam kebebasan berpendapat masyarakat. Ini kalau sampai pengadilan seru kali ya, hakim bisa banyak belajar nih. Saya nggak setuju orang ditangkap untuk disuruh diam dan diajak damai, tidak mendidik rakyat, kata Fahri Hamzah. Sementara itu, diketahui setelah berkoar-koar karena tidak percaya dengan COVID-19 yang telah banyak memakan korban jiwa, Dr. Lois Owen kini harus meringkuk di penjara. Penahanan itu dilakukan setelah Barreskrim Polri resmi menetapkan Dr. Lois sebagai tersangka karena dianggap menyebarkan hoax melalui media sosial. Dilakukan penahanan oleh penyidik, demikian kata Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto kepada wartawan. Terkait penetapan dan penahanan itu, Barreskrim Polri menjerat
Dr. Lois dengan pasal berlapis. Dia dijerat dengan pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dan atau pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 serta pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan atau pasal 14 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Polisi sebelumnya juga meringkus Lois saat berada di apartemen Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan pada Minggu 11 Juli sore. Penangkapan yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Metro Jaya terjadi setelah Dr. Lois membuat pernyataan yang menggemparkan publik. Tidak percaya COVID-19 dan menyebut kematian pasien gara-gara interaksi obat. Kepala Bagian Penerangan Umum atau Kabak Penum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Ahmad Ramadan menjelaskan, dalam perkara ini Dr. Lois diduga telah melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong atau hoax sehingga menimbulkan keonaran dan menghalang-halangi penanggulangan wabah. Beberapa tangkapan layar atau screenshot berisi pernyataan Dr. Lois di media sosial juga telah diamankan sebagai barang bukti dalam perkara ini. Jadi diantaranya adalah postingannya adalah korban yang selama ini meninggal akibat COVID-19 adalah bukan karena COVID, melainkan akibat oleh interaksi antar obat dan pemberian obat dalam 6 jam. Kata Ramadan saat jumpa pers di Mabes Polri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin kemarin. Kasus Ibu Lois akan ditangani Mabes Polri dilimpahkan dari Polda Metro Jaya. Sekian informasi. Tulis @tirta_hudi seperti dikutip dari suarajogja.com. Menanggapi hal itu, Fahri Hamzah lalu membalas cuitan Dr. Tirta. Mantan Wakil Ketua DPR RI itu mengaku menolak tindakan polisi yang menangkap Dr. Lois. Alasan Fahri Hamzah karena tindakan penangkapan itu bisa membungkam kebebasan berpendapat masyarakat. Ini kalau sampai pengadilan seru kali ya, hakim bisa banyak belajar nih. Saya nggak setuju orang ditangkap untuk disuruh diam dan diajak damai, tidak mendidik rakyat, kata Fahri Hamzah. Sementara itu, diketahui setelah berkoar-koar karena tidak percaya dengan COVID-19 yang telah banyak memakan korban jiwa, Dr. Lois Owin kini harus meringkuk di penjara. Penahanan itu dilakukan setelah Barreskrim Polri resmi menetapkan Dr. Lois sebagai tersangka karena dianggap menyebarkan hoax melalui media sosial. Dilakukan penahanan oleh penyidik, demikian kata Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto kepada wartawan. Terkait penetapan dan penahanan itu, Barreskrim Polri menjerat Dr. Lois dengan pasal berlapis. Dia dijerat dengan pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dan atau pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 serta pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan atau pasal 14 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Polisi sebelumnya juga meringkus Lois saat berada di apartemen Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan pada Minggu 11 Juli sore. Penangkapan yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Metro Jaya terjadi setelah Dr. Lois membuat pernyataan yang menggemparkan publik. Tidak percaya COVID-19 dan menyebut kematian pasien gara-gara interaksi obat. Pernyataan itu disampaikan Fahri saat menanggapi cuitan Dr. Tirta Mandirahudi di akun Twitter pribadinya. Awalnya, Dr. Tirta melalui cuitannya pada Senin 12 Juli kemarin menyampaikan informasi jika Mabes Polri telah mengambil alih kasus Dr. Lois yang sempat ditangkap penyidik Polda Metro Jaya minggu lalu. Kasus Ibu Lois akan ditangani Mabes Polri dilimpahkan dari Polda Metro Jaya. Sekian informasi. Tulis @tirta_hudi seperti dikutip dari suarajogja.com. Menanggapi hal itu, Fahri Hamzah lalu membalas cuitan Dr. Tirta. Mantan Wakil Ketua DPR RI itu mengaku menolak tindakan polisi yang menangkap Dr. Lois. Alasan Fahri Hamzah karena tindakan penangkapan itu bisa membungkam kebebasan berpendapat masyarakat.
Ini kalau sampai pengadilan seru kali ya, hakim bisa banyak belajar nih. Saya nggak setuju orang ditangkap untuk disuruh diam dan diajak damai, tidak mendidik rakyat, kata Fahri Hamzah. Sementara itu, diketahui setelah berkuar-kuar karena tidak percaya dengan COVID-19 yang telah banyak memakan korban jiwa, Dr. Lois Owen kini harus meringkuk di penjara. Penahanan itu dilakukan setelah Barreskrim Polri resmi menetapkan Dr. Lois sebagai tersangka karena dianggap menyebarkan hoax melalui media sosial. Dilakukan penahanan oleh penyidik, demikian kata Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto kepada wartawan. Terkait penetapan dan penahanan itu, Barreskrim Polri menjerat Dr. Lois dengan pasal berlapis. Dia dijerat dengan pasal 28 ayat 2, junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dan atau pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 serta pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan atau pasal 14 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum